Sejumlah gebrakan di bidang pendidikan dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari pertama, termasuk soal janji Presiden Prabowo untuk menaikkan kesejahteraan para guru. Ya, tapi ada pula sorotan negatif. Salah satunya unjuk rasa karyawan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang terkait sikap arogan dan kasar yang dituduhkan kepada Sang Menteri Satrio Sumantri Brodjonegoro. Berikut ulas. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Itulah janji Presiden Prabowo Subianto di hadapan ribuan guru pada puncak peringatan Hari Guru November 2024 lalu. Janji yang kontan disambut gegap gempita ribuan tenaga pendidik. Meski berjanji meningkatkan kesejahteraan guru, Presiden Prabowo mengakui upaya pemerintah masih jauh dari harapan. Hal itulah yang membuat Presiden sempat menitikkan air mata. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan. Tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus. Selain soal kesejahteraan, sejumlah terobosan dilakukan pemerintah Prabowo Gibran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Salah satunya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengubah penerimaan peserta didik baru atau PPDB menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Namun aturan SPMB hanya berlaku untuk siswa SMP dan SMA, sedangkan untuk calon siswa sekolah dasar tetap mengikuti kebijakan sebelumnya. Dengan aturan terbaru, nantinya akan ada 4 jalur penerimaan murid baru. Pertama, jalur domisili menggantikan sistem zonasi. Walaupun hampir mirip sistem zonasi, tapi penerapan sistem domisili akan lebih fleksibel, terutama terkait prosentase kuota yang diatur sesuai kebijakan daerah. Kedua, jalur afirmasi untuk siswa kurang mampu serta penyandang disabilitas. Kuotanya akan ditingkatkan dibanding sebelumnya. Ketiga, jalur mutasi yang dirancang untuk siswa yang perlu pindah sekolah akibat penugasan orang tua. Terakhir, jalur prestasi. Tak hanya akan mempertimbangkan prestasi di bidang akademik dan non-akademik, tapi kategori kepemimpinan seperti aktif dalam organisasi OSIS atau lainnya ikut jadi kriteria penerimaan siswa. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, seluruh isi perubahan dalam SPMB telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Rancangan ini sudah kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan beliau menyatakan setuju dengan substansi dari usulan kami. Kami sudah membahas juga dengan sudah kami sampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara dan juga sudah kami bahas tadi pagi sebelum saya ke sini dengan Menko PMK dan intinya secara substansi juga sudah disetujui. Namun perubahan dari PPDB ke SPMB juga mengundang kekhawatiran, terutama terkait permainan data domisili calon peserta didik. Ya, masalah paling substansi menurut saya istilah ya dari zonasi jadi domisili itu dari saya ada kekhawatiran ini semacam malah melegalkan kecurangan-kecurangan data kependudukan yang selama ini mengatasi orang-orang yang berusaha mengubah data KK. Sekarang jadi malah dilegalkan lebih mudah dengan buat surat domisili saja. Nah, ini yang lebih dikhawatirkan sehingga juga melanggengkan istilah sekolah-sekolah favorit yang ada. Jalan terjal membenahi pendidikan belum selesai sampai di situ. Sejumlah sorotan negatif masih menerpa dunia pendidikan tanah air. Salah satunya aksi unjuk rasa karyawan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memprotes tindakan arogan dan kasar yang dituduhkan kepada Sang Menteri Satrio Sumantri Brodjonegoro. Ada beberapa yang memang yang telah dilakukan ya oleh
pimpinan ya yang memang tidak sesuai dengan prosedur gitu, bahkan kesannya ya otoriter, bahkan juga pecat-memecat itu, padahal kita kan instansi pemerintah ya, organisasi, semua itu dilindungi ya oleh aturan, oleh hukum sebenarnya. Namun tuduhan itu ditampik Satrio. Menurutnya aksi unjuk rasa para karyawan terkait mutasi yang digagasnya. Demo itu terkait dengan kami sedang mengadakan upaya reputasi besar-besaran di kementerian. Karena pecahnya dari tiga menteri, sekarang kita perlu banyak orang. Karena memang ada pihak-pihak yang mungkin tidak berkenan dimutasi, ya. Itu memang arogansi atau penamparan itu ada sama sekali. Pak Menteri, tidak benar ya Pak? Dengan sederet permasalahan yang muncul, jelas tantangan berat menghadang pemerintahan Prabowo Gibran dalam membenahi dunia pendidikan, utamanya meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Pada tahun 2025 ini akan ada 800.000 lebih guru-guru yang akan mengikuti program sertifikasi. Nah, ini artinya peningkatan kesejahteraan guru akan dirasakan oleh lebih dari 800.000 guru yang nanti akan lolos sertifikasi. Membenahi dunia pendidikan di Indonesia tentu tidak semudah membalikan tangan. Butuh keseriusan dan komitmen dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar masyarakat Indonesia bisa memiliki daya saing di tengah percaturan global. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.